Kentut atau dalam bahasa medis disebut dengan flatus adalah mekanisme alami tubuh untuk membuang gas dari proses pencernaan. Gas dari proses pencernaan tersebut kemudian dikeluarkan melalui anus yang kadang bisa menimbulkan bunyi atau bahkan berbau tidak sedap. Saking dianggap normalnya, banyak orang yang belum tahu penyebab kentut. Yuk kita tanya, apakah masyarakat tahu kenapa sih mereka bisa kentut? Mungkin gara-gara sering makan kali ya, habis makan terus kembung kan, akhirnya kentut-kentut mulu deh. Penyebab kentut biasanya sih aku kalau kentut karena masuk angin ya. Jadi kayak abis dari luar kena angin kayak gitu perut kembung. Jadi langsung deh tuh ngeluarin gas kentut. Kentut tuh banyaknya gas yang terkumpul di dalam usus ya, jadi makanya harus dikeluarin sebagai kentut. Kalau berapa kalinya aku nggak pernah ngitungin sih. Cuma biasanya kalau kentut itu bangun tidur, terus kalau pulang kerja gitu abis di jalan kena angin-anginan, terus langsung deh tuh perutnya kembung dan kentut. Ya kira-kira kalau dihitung mungkin lebih dari 5 kali kali ya. Aku pribadi sih nggak ngitungin ya Kak, kira-kira sekitar 5-10 kali dalam sehari. Kayaknya sih lebih dari 10 kali ya, soalnya sampai kurus kayak gini nggak ada angin di dalam tubuh. Nah, ternyata banyak nih yang keliru tentang penyebab kentut itu apa. Meskipun sepele, namun kentut itu bisa jadi penanda kondisi kesehatan tertentu loh. Daripada menebak-nebak, langsung kita simak yuk penjelasan dari Dr. Bima. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai kentut ya teman-teman sekalian. Apa sih sebenarnya kentut itu? Nah, tapi kenapa sih bisa ada gas di saluran cerna manusia ini? Yang pertama, gas ini bisa berasal dari udara yang ikut tertelan bersama dengan makanan dan minuman yang kita makan. Yang kedua, makanan minuman tadi kalau dicerna oleh tubuh manusia dan bakteri-bakteri yang hidup di tubuh manusia juga bisa menghasilkan gas-gas seperti metana, hidrogen, dan sulfur. Yang mana gas-gas ini yang kemudian harus dikeluarkan dalam bentuk kentut tadi. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa kentut kita baunya tidak sedap, karena gas sulfur itu baunya memang tidak enak. Kentut yang normal itu frekuensinya 7-14 kali dalam sehari. Nah, kalau teman-teman ngerasa bahwa kentutnya terlalu banyak dan ingin mencoba menguranginya, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, bisa mencoba untuk makannya pelan-pelan. Karena kalau kita makan terlalu cepat, tentu udara yang masuk ke pencernaan juga jadi lebih banyak. Yang kedua, makanan yang dipilih juga sebisa mungkin jangan makanan yang banyak menghasilkan gas. Seperti contohnya minuman bersoda, beberapa jenis sayuran seperti kol atau brokoli, dairy products seperti susu atau keju, atau beberapa jenis obat-obatan. Nah, kalau kita bicara obat-obatan tentu mesti didiskusikan dengan dokternya ya. Ngomong-ngomong tentang pergi ke dokter, kapan sih kita harus pergi ke dokter kalau berurusan sama kentut? Yang pertama, kalau ada gejala saluran pencernaan seperti sakit perut, atau mual muntah, atau diare-diare, atau ada penurunan berat badan. Nah, kalau itu kita mesti ke dokter. Terakhir, saya mau mengajak teman-teman untuk kita sama-sama menjaga saluran pencernaan kita, dimulai dari pola hidup sehat untuk pencernaan kita. Yang pertama dengan makan sedikit tapi sering, dan yang kedua bisa dengan membanyak makan makanan-makanan yang tinggi serat seperti sayur-sayuran atau buah-buahan, dan yang ketiga mengurangi makanan-makanan yang kurang sehat. Ayo kita sama-sama jaga kesehatan pencernaan ya teman-teman sekalian. Gimana? Udah jelas kan penjelasan dari Dr. Bima tadi? Nah, di Hari Pencernaan Sedunia ini, yuk mulai tingkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan pencernaan. Karena sistem pencernaan yang sehat bisa bikin daya tahan tubuh lebih kuat. Ayo, jaga kesehatan pencernaan kita.